Selamat malam. Pertama-tama, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Ku Nyanyi Haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Kita nyanyi ulang dari awal. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya.
Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih untuk segala penyertaan-Mu pada hari ini, sehingga kami dapat berkumpul lagi di Komsel pada malam hari ini. Berkatilah mereka yang belum datang untuk join dan atau masih berada di jalan atau masih bekerja atau apapun itu, Engkau yang berkati mereka, dan berkatilah semoga kami dapat menyelesaikan dan memulai dan menyelesaikan Komsel hari ini dengan baik tanpa ada gangguan dari internet atau apapun itu. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Menyapa kembali, selamat malam semuanya yang sudah datang. Sekarang aku mau ngajak kalian buat lebih semangat lagi karena kita akan sama-sama menyanyikan lagu Hatiku Percaya. Mulai sambil tepuk tangan ya. Tuhanlah kekuatan makhlukku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Tuhanlah kekuatan emasmu, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kita nyanyi ini sekali lagi. Dari awal ya. Tuhanlah kekuatan emasmu, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Padaku takkan, hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Setia-Mu tak pergi dariku. Setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Lagu selanjutnya kita bakal langsung masuk ke firman, sharing yang akan dibawakan oleh kakak. Lagu selanjutnya adalah Satu Hal Yang Kurindu.
rumahmu. Satu hal yang ku pinta, menikmati gaib-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku cinta, menikmati baik-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah aku. Mazmur 84 ayat 11. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah aku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu.
Dipersilakan Kakak untuk sharing. Shalom semuanya. Gemang nggak? Sebelum sharing kita berdoa dulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat pada hari ini. Terima kasih Tuhan telah mengumpulkan kami berkumpul setelah seminggu tidak berjumpa untuk mendengarkan sebagian dari firman yang akan Antonia bagikan. Kiranya bisa teman-teman mengerti dan dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan Tuhan bantu Antonia untuk dapat berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan percaya. Haleluya. Amin. Ya, shalom semuanya. Ya udah lama ya nggak sharing. Sekian waktu itu pernah di bulan Agustus aku ditaruhnya, tapi ya mengingat keadaan kantor yang super sibuk, jadinya dipindahin sekarang. Tema yang dikasih pengurus sama aku itu not a fan. Aku awalnya tuh kayak mikir, ini teoritis atau gimana? Sampai nanya si kakak Niko, ini teoritis banget atau gimana? Karena takutnya kalau teoritis kan bukan bidangku banget gitu kan. Takutnya nanti kalau ada salah kata, mohon dikoreksi. Ya, pertama-tama aku pengen nanya, arti fans itu menurut teman-teman tuh apa? Boleh diketik, boleh diomongin sekarang. Maksudnya buka open mic. Arti fans. Penggemar lah. Penggemar. Oke, pendukung. Ada lagi? Orang yang mengagumi sesuatu atau seseorang. Ya, bisa. Ada lagi? Atau sama itu sama aja penggemar. Ya, tadi Senja. Tapi bagus Leona. Pengagum ya, bisa dikatakan sebagai fans. Teman-teman pasti di sini adalah ngefans sesuatu atau ngefans sama seseorang. Kalau aku sih pribadi fans ya paling sama kayak idol K-pop gitu ya, K-pop. Tapi bukan BTS. Jadi kalau yang BTS jangan tersinggung. Sekedar hanya mengagumi saja, tidak terlalu kayak fanatik gitu, kayak apa ya? Kalau biasanya kan kalau fans itu apa sih yang dilakukan sebagai fans gitu? Kalau mengagumi seseorang atau sesuatu gitu kan biasanya kan sebagai fans beli koleksi gitu kan, mungkin mukanya atau muka idola kita atau beli barang semua barang yang ada mukanya idola kita gitu kan intinya. Nah, dalam kehidupan kita Kristen, kita juga seringkali mungkin lagi jalan-jalan gitu ya, terus ke pemandangan yang sangat-sangat indah gitu, terus tiba-tiba gila keren banget ya, ini ciptaan Tuhan banget gitu kan. Biasanya kita tanpa kita sadari gitu mengagumi karya ciptaan Tuhan. Nah, di sini
menurut kalian perbedaan fans dengan followers atau pengikut itu apa sih? Pengen lihat aja pendapat kalian. Ini kita santai aja ya, karena aku Kalau juga followers sedang aku bilang cuma mengikuti. Menurut teman-teman, perbedaannya apa fans sama followers? Kalau follower ya cuma mengikuti, misalnya kayak follow orang di Instagram ya kan kami hanya mengikuti, mau tidak menggemar, berpendapat. hanya ikut-ikut aja gitu loh, kayak kamu follow aku ya aku follow kamu gitu aja. Tapi kalau penggemar berarti Kakak nggak suatu dengar, hal bentar. besar. Harry mau ngomong ya? Sorry tadi. Iya. Iya tadi. Boleh diulang? Oke, boleh. Bagi aku kalau follower ya, kamu hanya memfollow atau mengikuti seseorang dalam sebuah akun gitu loh. Jadi kamu hanya mengikuti. Kalau penggemar atau fans ya kamu itu misalnya kayak ada suatu budaya atau suatu apa ya namanya ya, kayak suatu bukan budaya ya, apa ya? Kayak bukan only fans apa sih? Pokoknya kayak tempatnya gitulah. Kayak misalnya contohnya BTS, K-pop lah contohnya, kan itu satu tempat tuh. Nah, itu kan penggemarnya banyak. Nah, itu seperti satu tempat. Kita itu menggemarkan tempat tersebut. Kecuali kalau follower itu kami hanya mengikuti satu orang, dan satu orang tersebut itu misalnya kayak populer, dia itu ketemu-ketemu we follow. Tapi kalau fans itu kan tidak satu orang gitu loh, dia itu banyak. Kalaupun satu kayak cuma satu orang, itu pun pasti bandnya gede gitu loh. Pasti ada kayak orang yang mainin gitar, mainin ini, pasti kan banyak juga. Mana mungkin dia nyanyi sendiri nggak ada musik. Ya namanya apa itu, sekolah di sekolah gitu lu nyanyi halailah, ya kan? Oke. Gitu. Jadi kan gitu beda. Siap. Terima kasih pendapatnya Harrison, sungguh luar biasa. Tepuk tangan. Ada lagi selain Harry yang mau kasih pendapat perbedaan followers dan fans? Kak, masa cuma Harry doang nih? Kakak-kakaknya mana nih? Aku akan menunggu sampai ada yang ngomong. Ayo dong. Bujuk banget ya, masa? Harus dipancing, Ton. Iya. Aku deh, Ton, coba. Boleh. Kalau dari sepengamatanku mungkin lebih ke fan itu biasa mengamati dan melihat dari jauh gitu. Jadi biasa kalau orang yang kagum kan dari jauh, ya mungkin mengikuti berusaha mencontoh mengikuti idolanya gitu. Tapi ketika ada satu hal yang susah dan si fan itu mungkin nggak suka, nggak cocok, dia bisa berhenti mengikuti. Tapi kalau follower itu lebih ke orang yang mengikuti dari dekat gitu kan. Dia nggak cuma mengamati, lihat, terus kayak mengagumi dari jauh. Tapi biasanya sih namanya follower atau pengikut tuh benar-benar dia yang bisa mengikuti, mencontoh. Tapi emang harus hati-hati karena kan kalau zaman sekarang mungkin orang identiknya follower ya sama follower Instagram ya. Yang kadang nggak beda jauh sama fan gitu. Itu sih. Betul. Gitu. Terima kasih Nico untuk pendapatnya. Ini terima kasih juga Senja yang bilang followers mungkin lebih punya tindakan ya hampir sama tadi kayak si Nico bilang ya. Terus Koyo penggemar, fans penggemar atau pengagum. Kalau follower self denial, ada harga yang harus dibayar menemani mereka dalam suka dan duka. Oke. Thank you Koyo and Senja and Nico dan Harry untuk pendapatnya. Popularity isn't everything. Oke. Benar. Tidak terlalu penting, tidak terutama gitu ya. Bukan segalanya gitu. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah berpendapat. Ini masukannya jadi kita belajar banyak gitu ya. Mungkin cuma followers sama fans itu apa bedanya gitu. Aku aja awalnya kayaknya bukannya sama aja gitu. Tapi ternyata boleh di slide-nya.
Nah, ini yang kalau dalam Kristen ya. Kalau fans itu adalah pengagum atau penggemar. Jadi kayak menggemari doang gitu, cuma kagum, sama kayak Kaniko bilang gitu. Sedangkan kalau followers itu seperti disciple. Disciple itu kayak hampir kayak murid gitu ya, kalau diartikan. Kalau salah maaf ya, saya tidak pintar bahasa Inggrisnya. Jadi kalau ada salah kata, mohon dimaafkan atau bisa dikoreksi di chat. Followers itu berarti disciple. Itu gives full loyalty and support to another. Jadi seseorang yang senantiasa aktif setiap saat, bukan setiap aktif bergerak gitu. Maksudnya bukan hanya bergerak gitu, tapi mengikuti melakukan sesuatu yang sebagaimana dikerjakan orang lain, dan itu perlu komitmen. Beda ya, berarti kalau fans cuma ngagum tapi tidak mengikuti, tidak tidak mencontoh idola kita gitu. Sedangkan kalau followers itu harus benar-benar ada komitmen untuk mengikuti setiap saat, dan maupun suka dan duka gitulah intinya gitu. Nah, kita pernah berpikir nggak sih, bertanya gitu, adakah kita mengikuti Yesus itu cuma kagum atau benar-benar ingin menjadikan Yesus itu sebagai teladan dan kita mencontohnya, mengikutinya gitu. Pernah nggak sih teman-teman berpikir seperti itu? Nah, ini sih pas dikasih tema ini kayak berpikir berat sih menurutku, dan tertegur gitu. Kalau di pengalamanku sih mungkin ada saat aku hanya mengagumi Tuhan. Kita sebagai orang percaya kan seharusnya kan ngikutin apa yang diperintahkan Tuhan gitu kan. Tapi dalam kehidupan sehari-hari kita tuh untuk ngelakuin yang diperintahkan Tuhan itu sangat-sangat susah gitu. Dan perlu komitmen yang komitmen yang kuat gitu untuk menjalani, untuk mengikut Tuhan gitu. Kemudian di kisah Alkitab juga ada yang cerita gitu tentang, boleh di next? Nah ini, boleh teman-teman buka yang orang muda dulu deh. Kita baca sama-sama. Dari Matius 19 ayat 16 sampai 26. Aku bacakan aja ya. Jadi temanya itu highlight-nya orang muda yang kaya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya,
Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu dan berikanlah itu pada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi, aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga, kerajaan Allah. Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Nah, ini sebagai salah satu contoh yang ada di kisah di Alkitab gitu ya. Orang muda ini kaya gitu, dia udah melakukan segala perintah Tuhan, tapi pas disuruh menjual hartanya gitu, dia nggak mau gitu, malah pergi meninggalkan tidak mau mengikuti Tuhan lagi gitu. Dan di sini tuh kayak ditampar gitu nggak sih? Kalau aku sih emang sih sebagai yang perintah untuk yang Yesus berkata jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, ya yang terutama itulah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri aja. Aku pribadi sangat-sangat susah gitu, masih ada rasa dendam, itu masih ada. Nah, tapi di sini Tuhan mau mengingatkan kita untuk jangan mengaku mengikut Kristus gitu, tapi sesungguhnya kita benar-benar nggak mengikut Yesus gitu. Jadi kita nggak melakukan kehendaknya itu dengan hati yang tulus, terus susah untuk meninggalkan dosa karena dosa udah tertanam di diri kita gitu. Tapi balik lagi sih, ini maksudnya baik lagi ke diri kita masing-masing gitu. Apakah kalian mau lepas dari dosa atau mau lepas dari dosa dan mau mengikut Yesus, itu aja sih. Dan benar-benar mengikut Yesus ya, bukan hanya sekedar pengagum doang gitu, yang hanya mengagumi dia dari jauh, mengagumi Yesus dari jauh gitu. Aku berharap sih kita nggak kayak orang kisah-kisah yang cuma sekedar mengagumi Yesus aja gitu. Nah, bagaimana ciri-ciri dari followers atau pengikut Kristus yang sejati? Ini aku dapat dari internet. Bisa di next. Nah, ini ada 3 ciri-cirinya menjadikan Yesus sebagai prioritas. Ya dengan kita mencari pribadi Yesus dan bukan berkatnya gitu. Kalau kita mendapatkan pribadi Yesus dalam hidup kita, ya maka berkat-berkat itu juga akan mengikuti kita. Terus yang kedua, hidup dalam firman Tuhan. Ya maksudnya ya mentaati, hidup dalam ketaatan untuk melakukan firman. Jadi ya melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita dan mengikuti teladan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Dan yang ketiga itu kita harus punya komitmen. Nah ini komitmen itu sangat susah sih. Ya tapi kalau mengikut Tuhan ya emang harus ada komitmen gitu.
yang benar-benar sungguh-sungguh, yang bisa memotivasi kita gitu. Tapi apa ya, Tuhan juga udah berjanji kok sama kita, kalau kita mengikut Dia, dan Dia akan senantiasa menyertai kita gitu sampai selama-lamanya gitu. Itu sih yang harus dipegang terus gitu, untuk kalau mau berkomitmen untuk mengikut Tuhan. Kemudian mungkin ada yang pernah bertanya, kalau udah mengikut Tuhan nih dengan sungguh-sungguh, emang apa upahnya gitu? Sebenarnya ada upahnya, tapi dan boleh aja nanya gitu kan. Sebenarnya ada di Matius 19 ayat 27 sampai 30. Nah, itu yang pertanyaan, pokoknya Petrus tuh nanya sama Tuhan, kalau kita udah mengikuti Tuhan gitu, apa upahnya gitu. Tapi aku nggak mau mengartikannya, takutnya merembet dan salah gitu. Lebih baik pasti ada upahnya nanti kalau kita mengikuti Tuhan gitu. Tapi fokus kita kan nggak hanya mencari upah itu kan, kita kan ya fokusnya ya mengasihi Tuhan, dan mengasihi Tuhan itu berkatnya nanti juga akan ada gitu nanti pas kita meninggal gitu. Yang ya belajar untuk menyukakan hati Tuhan gitu. Dan ya pokoknya yang aku pegangin sih, pasti Tuhan akan menyertai kita senantiasa, dan juga upahnya nanti kita hidup hidup pada kekekalan gitu. Itu sih yang aku pegang kalau mau mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kemudian sebenarnya itu aja sih sebenarnya yang ingin aku bagikan. Maaf kalau mungkin ada teman-teman yang kayak ngerasa terlalu berbelit, tapi aku menyimpulkan seperti ini. Tuhan itu nggak butuh fans. Yang Tuhan inginkan itu kita menjadi pengikut yang berkomitmen untuk mengikut Dia dengan senantiasa, dengan setia, dan mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Itu sih inti dari sharing hari ini. Dan sebagai pergumulan pertanyaan sih, apakah kamu benar-benar mau mengikut Tuhan atau hanya sekedar kagum dengan apa yang Tuhan kerjakan? Ya, semoga dengan sharing yang aku bagikan bisa menjadi berkat buat kalian dan bisa memikirkan kalian mau jadi fans atau followers Tuhan. Itu aja. Mungkin sekian dari sharing aku hari ini. Aku serahkan ke Aurel. Oke, makasih Kakak buat sharingnya. Mungkin bisa ditutup dulu dalam doa ya. Ya udah, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat pada hari ini. Terima kasih karena Tuhan bisa menyampaikan apa yang Tuhan mau bagikan buat kami.
Kiranya kami bisa menjadi followers Tuhan yang setia, yang mau melakukan perintah Tuhan, karena kami percaya bahwa Tuhan selalu dan akan setia menyertai kami, walau itu di tengah badai duka atau hal duka cita selama menjalani atau mengikut Tuhan. Berikan kami kekuatan juga untuk kami dapat mengikut Engkau dengan setia, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan percaya. Haleluya. Amin. Oke, makasih Kakak buat sharingnya. Sekarang aku buka sesi sharing, mungkin ada yang mau sharing.